Mohon maaf buat para sobat ternak yang sudah saya sampaikan informasi kemarin itu keliru ya. Artinya presentasinya itu salah teman-teman. Karena saya ditegur oleh dokter hewan langsung karena video kita kemarin itu viral. Bagaimana proses yang saya buat pakan alternatif dari batang pisang ya. Batang pisang saya cacah menggunakan mesin pencacah, itu tetap masih rekomendasi terbaik. Kalian cek saja di toko ini. Dan itu diralat habis teman-teman ya. Karena saya sebelumnya mengatakan kepada kalian bagaimana proses cacahan dari batang pisang itu sekitar 65%. Sisanya tambahan dari 35% lagi dari bahan-bahan yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Nah, saya mau ralatnya seperti apa? Kondisinya seperti ini teman-teman. Ini ayam kemarin saya konsultasi karena ada satu ekor yang mati. Satu ekor yang mati dan itu sudah 1 kilo 1 on ya. 1 kilo 1 on sudah ada yang mati. Terus saya konsultasikan kepada dokter hewan. Lalu dia juga melihat bagaimana video YouTube yang sudah saya berikan kepada dia, yang saya sudah upload ya. Artinya dia menonton juga video yang saya upload itu. Dan dia langsung geleng-geleng kepala teman-teman. Dia langsung geleng-geleng kepala. Bagaimana yang saya sudah sampaikan kepada publik itu harus kamu ralat. Nanti dampaknya kepada ayam-ayam ataupun peternak-peternak yang lainnya itu bisa membahayakan, mati mendadak seperti yang kamu alami. Nah, makanya saya ceritakan kepada teman-teman di video ini. Kesempatan saya untuk minta maaf kepada kalian yang sudah menjalankan itu, di stop saja. Bagaimana cacahan yang benar, bagaimana pengolahan yang benar untuk batang pisang ini tadi sudah saya olah ya. Ini mau saya sampaikan kepada teman-teman. Hasilnya pada saat pencacahan ataupun batang pisang itu sudah dicacah seperti ini sudah terjadi pencampuran ya. Kalau 50% dari batang pisangnya itu maksimal teman-teman untuk diberikan kepada pakan ayam ini. Ini katakan satu ember ini sekitar 8 kilo ya. 8 kilo satu ember itu. Hasil dari cacahan batang pisang itu hanya 50% saja, paling banyak. Jadi artinya dia hanya 4 kilo. Sisanya campuran dari 4 bahan yang sebelumnya saya sampaikan itu. Pur 511, dedak ikan, dedak padi, dan satu lagi dedak jagung ya, ataupun tepung jagung. Nah, itu 50% lagi. 50% lagi dari batang pisangnya itu paling banyak teman-teman. Karena semalam kemarin itu saya katakan itu sekitar 65% batang pisang, dan itu salah. Artinya proteinnya nanti tidak mencukupi sampai 20%. Dan bagaimana selanjutnya? Kemarin itu saya buat olahan cacahan batang pisang itu tidak saya peras teman-teman. Dan dianjurkan itu harus diperas karena di situ mengandung getah. Jadi batang pisang yang setelah kita chopper, setelah kita cacah, yang untuk 50% itu tadi, itu harus diperas teman-teman. Mau diperas dengan tangan seperti ini, ditekan kuat. Setelah diperas, kalau nanti untuk pakan sorenya itu bisa dijemur dulu. Artinya dia harus benar-benar kering. Nah, seperti itulah pengolahannya. Karena getah itu nanti menimbulkan perekatan ya kepada protein yang akan mau dimakan mereka. Contohnya misalnya kalau misalnya kita biarkan saja seperti ini, tidak usah diperas, kita campurkan 4 bahan tadi ya, lalu kita aduk, langsung kita berikan kepada mereka, getah itu akan mengikat protein, maka protein itu akan terbuang dari kotoran lagi. Seperti itu dia teman-teman. Untuk penjelasan detailnya yang disampaikan dokter itu kepada saya, makanya saya buat video klarifikasi kepada kalian agar jangan menerapkan lagi seperti yang kemarin saya sampaikan. Nah, yang sudah menerapkan, saya minta maaf, dan untuk kedepannya buatlah seperti yang saya lakukan ini. Nah, setelah langkah ketiga, agar proteinnya itu tetap terjaga, ditambahkan, ini kan untuk pembuatan 8 kilo, saya tambahkan untuk tambahan proteinnya itu 1 butir telur. Jadi dicemplungkan 1 butir telur di situ, tidak usah dimasak, artinya mentah gitu saja, langsung diaduk. Nah, itulah yang sangat bagus sekali untuk ayam. Jadi peralatannya itu sudah sesuai ya, seperti apa yang kita berikan kepada ayam ini yang mereka butuhkan untuk nutrisinya. Seperti itu teman-teman. Dan yang selanjutnya, untuk stok batang pisang yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu jangan lagi dibuat. Karena saya bilang, begitu batang pisang itu dipotong, kalian bisa stok ya, bisa disimpan di ember seperti itu. Itu jangan lagi teman-teman. Dipotong kecil-kecil, disimpan di situ, jangan. Karena yang kita harapkan ataupun yang dianjurkan oleh dokter itu, batang pisang itu harus fresh. Artinya begitu kita tebang pagi-pagi, ya kalau memang dia batangnya besar, biarkanlah itu dengan kondisi masih bonggolan seperti itu aja. Kalau besok mau dicacah ataupun mau chopper, barulah dipotong kecil-kecil, baru dimasukkan ke mesin choppernya. Jadi jangan di stok seperti itu, karena nanti kalau misalnya sudah 2, 3 hari, 4 hari dia mengakibatkan lendir itu mengakibatkan racun. Dampaknya bukan langsung, tetapi dia bertahap. Itulah yang menyebabkan ayam mati tiba-tiba, karena bagian dalamnya itu udah rusak. Terutama yang diserang itu bagian hati. Kalau misalnya dibedah,
Kalau seterusnya pakai rutin seperti itu, ayam kondisi seperti ini dibedah, hatinya itu sudah flek-flek hitam. Makanya saya tidak heran kemarin itu ada ayam saya yang mati. Saya tidak tahu kenapa. Dia segar, mukanya merah, dan nafsu makannya juga tinggi. Waktu saya tidur itu sore ya, saya tutup itu nafsu makannya tinggi. Tapi pada saat saya pagi-pagi mau berikan makan itu sudah mati di situ. Nah, saya tidak tahu, saya cari tahu, terus saya konsultasi. Kebetulan ada teman saya itu yang dokter hewan. Bagaimana dia menjelaskannya? Ya itu teman-teman. Seperti yang saya katakan sebelumnya, rubahlah. Yang sudah menerapkan, makanya saya rubah ini 100% ya. Tetapi tetap mengandalkan batang pisang. Artinya persentasenya itu diganti. Yang tadinya 65%, sekarang paling banyak ataupun paling tinggi itu hanya 50% saja. Nah, baru sisanya 50% lagi itu dari campuran dari 4 bahan yang saya katakan tadi. Untuk keempat bahan yang saya katakan itu tadi juga, itu ada perubahan ya, sedikit perubahannya. Itu terdiri dari 4. Nih, sebentar saya jelaskan ya. Ini terdiri dari 4 bahan ya. Saya kan buatnya di tong. Saya simpan di sini. Nah, dan keempat bahan itu bukan 1:1. Nah, ini di sini ada dedak ikan, pur 511, dedak padi, dan dedak jagung. Keempat bahan itu bukan 1:1 dicampurkan di sini. Nah, contohnya seperti apa? Seperti ini. Pur 511-nya katakanlah 10 kilo. Terus yang 10 kilo lagi itu dedak padinya. Untuk dedak jagungnya itu hanya 5 kilo. Lalu dedak ikannya itu hanya 2,5 kilo. Nah, seperempat dari banyaknya pur 511 sama dedak padinya. Paham ya? Kalau masih tidak jelas, diulang saja videonya. Dibalikkan lagi di gini nih, didengarkan lagi omongan saya tadi. Kalau bisa dicatat. Jadi kedepannya kalau sudah paham, sudah ngerti untuk takarannya nanti. Katakanlah di tong ini saya buat pur 511-nya 10 kilo. Lalu yang 10 kilo lagi itu dedak padi. Jadi sama-sama 10 kilo. Untuk dedak jagungnya hanya 5 kilo. Lalu untuk dedak ikannya hanya 2,5 kilo. Nah, sudah paham ya? Seperti itu dia takarannya. Dari sini nanti kita ambil 50%, kita campurkan ke cacahan batang pisang tadi. Nah, oke teman-teman. Untuk skala ratusan tadi sekitar 8 ekor. Hanya 8 kilo, saya tambahkan 1 butir telur. Proteinnya sudah capai sampai 20%. Seratnya juga sudah bagus, vitamin C-nya juga sudah bagus. Itu yang dibutuhkan oleh ayam. Seperti itu yang saya rekomendasikan kepada kalian. Jangan lagi disimpan hasil cacahan dari batang pisang di tong. Itu mengakibatkan nanti lendir. Lendirnya itu mengandung getah dan getahnya itu bisa beracun. Mengakibatkan rusak dalam bagian organ ayam. Itu yang harus kita ralat teman-teman. Namanya pembelajaran ataupun ilmu. Yang sudah saya sampaikan itu saya minta maaf. Untuk kedepannya jangan seperti itu lagi. Ini kita ralat. Nah, yang sudah menerapkan seperti itu di stop. Saya minta maaf, jangan dilanjutkan lagi teman-teman. Seperti itu. Karena kemarin saya bilang sampai bahkan hitam-hitam ya, pakannya itu sampai hitam-hitam. Lalu saya bilang nggak apa-apa itu disimpan karena saya nggak ketahui, makanya saya ralat ya. Ini karena saya sudah konsultasi langsung oleh dokter hewannya yang sudah pakar di bidangnya untuk nutrisi yang dimiliki batang pisang ini. Begitu juga bahan-bahan yang lainnya. Itu makanya saya detail sampaikan kepada kalian. Untuk lebih bagusnya lagi tadi dicampurkan 1 butir telur yang mentah saja diaduk seperti itu. Itu sudah campuran dari apa yang saya katakan tadi. Inilah hasilnya teman-teman. Nih, kondisinya seperti ini. Nih. Oke teman-teman, saya rasa sudah sangat jelas ya yang saya sampaikan ini. Jadi bagaimana saya sudah keliru menyampaikan sesuatu, artinya takaran yang tidak sesuai saya sudah publikkan. Kebetulan itu kemarin rame teman-teman, penontonnya hampir 50.000 ya. Makanya saya ralat agar yang nonton kemarin itu bisa melihat kembali video ini. Dan ini akan berulang di short-short juga nanti. Di video short juga saya akan sampaikan agar yang kemarin itu jangan diterapkan lagi. Untuk kedepannya seperti yang saya katakan ini tadi. Seperti itu. Apa kendala kalian? Silahkan. Untuk chopper, mesin chopper yang saya rekomendasikan tetap yang dalam video ini ya. Klik saja di link ataupun deskripsi di video ini. Nanti kalian akan diarahkan ke Shopee. Itu harganya harga terbaik. Harganya murah. Wattnya juga sangat ramah sekali ya. 4 mata pisaunya sampai sekarang itu nggak pernah rusak. Masih tajam dan tidak karatan. Karena dia terbuat dari stainless steel. Seperti itu. Nah ini ayam kita. Usianya 2 bulan. Sudah 11 hari. Belum sampai 3 bulan ya. Nah, dia sudah 1 kilo lebih. Seperti itu teman-teman. Jadi bisa penerapannya lanjut.
seperti apa yang saya katakan tadi, yang sudah melakukan penerapan sebelumnya seperti video-video sebelumnya, itu jangan lagi dipakai, ralat, rombak seperti presentasi yang saya katakan di awal video tadi. Untuk lebih detailnya lagi ataupun kurang paham lagi, diulang saja videonya teman-teman. Diulang, karena pembelajaran satu kali ini bisa menyelamatkan kalian untuk kedepannya peternakan ayam kampung kalian. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tuangkan saja di kolom komentar. Kita akan menjawab semua pertanyaannya berdasarkan pengalaman ya, ataupun yang dialami oleh peternakan ini. Tentunya tetap akan konsultasi kepada dokter hewan bagaimana agar kalian tidak salah. Semangat terus buat sobat ternak, salam sukses, salam kasih dari Jerry Plawi.